Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Nur Alfira dari Prodi D3 Gizi. Di sini saya akan menjelaskan materi negara dan konstitusi. Yang pertama, pengertian negara. Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendalami wilayah teritorial tertentu. Dengan mengakui adanya suatu pemerintah yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Organisasi negara dalam suatu wilayah bukanlah satu-satunya organisasi. Ada beberapa organisasi-organisasi lain keagamaan, kepartean, kemasyarakatan, dan organisasi lainnya yang masing-masing memiliki kepribadian yang terlepas dari masalah kenegaraan. Kedua, pengertian konstitusi. Konstitusi berarti pembentukan yang berasal dari kata kerja konstitur atau Prancis atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara yang mengandung arti awal atau permulaan dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Belanda menggunakan istilah grondwet, yaitu berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar atau grond dari segala hukum. Indonesia menggunakan istilah grondwet menjadi undang-undang dasar. Yang ketiga, makna konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan konsep transplant dari Barat yang menyebar ke seluruh dunia, termasuk Asia, sebagai bagian dari misi penyebaran doktrin negara hukum rule of law. Dimulai sejak era 1990-an, sebagian besar dari negara Eropa Timur mulai melakukan reformasi hukum termasuk mengamandemen konstitusi mereka. Sebagian besar negara di Amerika Latin telah mengakui akan kebutuhan rule of law dalam sebuah reformasi hukum dan mulai melakukan langkah-langkah menuju rule of law. Di Asia, konstitusionalisme merupakan bagian dari paket reformasi hukum untuk mendukung keberhasilan reformasi hukum yang berkaitan investasi dan ekonomi pasar. Selanjutnya, konsep konstitusi Indonesia. Konstitusi adalah sebuah hukum yang dijadikan dasar oleh suatu negara, terutama dimulai dari pendirian negara tersebut. Konstitusi bersifat dinamis, artinya diubah sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Konsep konstitusi adalah konstitusi sebagai hukum dasar dan tertulis yang berlaku dalam suatu negara, menjadi dasar pendirian negara tersebut, serta dipergunakan lebih lanjut sebagai dasar pembentukan dari undang-undang, maupun hukum dan peraturan lain yang berlaku di wilayah negara tersebut dan sifatnya mengikat warga negara. Di Indonesia sendiri, kita memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi yang telah diubah beberapa kali, kecuali pada bagian amandemen. Selanjutnya yaitu tujuan negara dan konstitusi. Fungsi dan tujuan negara ada 4, yaitu pertama, fungsi pertahanan dan keamanan. Negara harus dapat melindungi rakyat, wilayah, serta pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Yang kedua, fungsi keadilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Setiap warga negara harus dipandang sama di depan hukum. Yang ketiga, fungsi pengaturan dan ketertiban. Negara harus mempunyai peraturan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya untuk menjalankannya agar terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara harus mengeksplorasi sumber daya alam dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pendapatan rakyat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Selanjutnya, fungsi dan tujuan konstitusi, yaitu pada umumnya hukum bertujuan untuk mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama, dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri. Konstitusi itu juga memiliki tujuan hampir sama dengan hukum, namun tujuan dari konstitusi lebih terkait dengan yang pertama, berbagai lembaga-lembaga kenegaraan dan wewenang dan tugasnya masing-masing.
Yang kedua, hubungannya antara lembaga negara. Yang ketiga, hubungan antar lembaga negara atau pemerintah dan warga negara atau rakyat. Yang keempat, adanya jaminan atas hak asasi manusia. Yang kelima, hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, materi selanjutnya yaitu hukuman negara dan konstitusi. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dasar negara Pancasila itu dipilih oleh wakil-wakil rakyat dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah konstitusi negara sebagai konstitusi negara Indonesia. Dengan demikian, terdapat hubungan dasar negara sebagai dengan konstitusi. Sebab perumusan dasar negara atau Pancasila terdapat dalam Konstitusi UUD 1945, hubungan antara dasar negara dengan konstitusi tampak pada gagasan dasar, cita-cita dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari dasar negara inilah kehidupan negara dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Inti pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya terdapat dalam alinea 4, sebab terdapat segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu, dalam pembukaan Undang-Undang 1945 secara formal yuridis, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Maka hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila bersifat timbal balik. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.